Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami menjelaskan mengenai media penyiaran Islam era Melek Media yang disusun oleh Nasrul Hanif, Mas Irfan Irvana, dan Ahmad Rivaldi. Rumusan masalahnya yaitu 1. Makna media dalam tinjauan komunikasi dakwah, bentuk-bentuk media dakwah, dan yang terakhir dai YouTube dan komodifikasi konten dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rivaldi akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu makna media dalam tindakan komunikasi dakwah. Nah, makna media di sini yaitu sebagai alat pembantu. Alat pembantu bagi seorang dai untuk menyampaikan pesan dakwahnya kepada seorang madu atau kepada halayak. Nah, media yang dimaksud di sini itu ada beberapa macam yang bisa digunakan seorang dai. Yang pertama, media lisan. Ya, berarti media lisan seorang dai menyampaikan pesan dakwahnya melalui lisan secara langsung. Yang kedua yaitu media tulisan. Berarti seorang dai menyampaikan pesan dakwahnya melalui tulisan. Entah itu seorang dai menciptakan sebuah buku atau novel atau karya tulis semacamnya. Dan selanjutnya yaitu media gambar. Media gambar, seorang dai menyampaikan pesan dakwahnya melalui karya-karya, bisa juga karya fotografi atau karya desain grafis gitu ya. Yang mana foto tersebut mengandung pesan dakwah yang bisa diambil oleh mad'u. Dan yang keempat, audio visual. Seperti konten radio gitu ya. Seorang dai yang berdakwah di media radio itu kan audio. Dan yang terakhir itu secara praktek. Jadi seorang dai langsung mencontohkan apa yang ia sampaikan kepada mad'unya secara langsung oleh kita sendiri, oleh seorang dai-nya gitu, dicontohkan langsung agar mad'u bisa meniru kita gitu, bisa meniru kita apa yang kita contohkan. Ya, mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk media dakwah. Untuk bentuk-bentuk media dakwah itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media massa dan yang kedua itu media non massa. Untuk media massa sendiri itu media yang biasa digunakan untuk berkomunikasi ketika komunikatornya itu jumlahnya sangat besar dan tinggalnya juga berjauhan. Untuk media massa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang bergerak dalam bidang dakwah informasi. Dan yang selanjutnya yaitu media non massa. Untuk media non massa itu sendiri itu biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tertentu atau kelompok tertentu. Contohnya seperti surat, telepon, pesan teks, telegram, fax, papan buletin, CD, email, dan lain-lain sebagainya. Semua itu diklasifikasikan karena tidak berisi nilai bersamaan dan pesan tidak massal. Hamzah Yakub juga membagi media dakwah itu menjadi 5, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ali Aziz. Yang pertama yaitu dalam bentuk lisan. Inilah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk seperti pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu dalam bentuk tulisan, contohnya seperti buku, majalah, surat kabar, korespondensi seperti surat, email, SMS, dan spanduk ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu lukisan. Contohnya itu seperti gambar, karikatur, dan sebagainya. Yang keempat yaitu audiovisual, yaitu alat dakwah yang dapat merangsang pendengaran dan penglihatan ataupun yang kedua-duanya. Contohnya itu seperti televisi, slide, OHF, internet, dan sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh mata umum. YouTube dan komodifikasi konten dakwah. Sejalan dengan perkembangan teknologi, metode dakwah mengalami perubahan dan semakin maju tanpa menghilangkan esensi dakwah itu sendiri. Dakwah tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, tetapi dalam arti melalui pengajian dan ceramah di masjid atau forum tertentu. Kegiatan dakwah di era sekarang ini sudah memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah media YouTube. YouTube saat ini banyak dimanfaatkan seorang untuk berbagai tujuan. Dalam mubalik saat ini juga mengoptimalisasi media YouTube sebagai lahan dakwah karena cukup efektif dan efisien. Menurut banyak sekali mubalik dengan mengunggah konten-konten dakwah, deretan ustadz yang cukup populer karena konten dakwahnya di YouTube yaitu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, dan Hanan Ataki. YouTube menyebabkan para mubalik ini menjadi terkenal dengan beberapa pengikut di kanal YouTube mereka. Kanal YouTube sejumlah mubalik itu sukses memberikan suguhan kepada masyarakat. Selain itu juga cenderung mengubah nilai guna media sebagai saluran komunikasi sekaligus menjadi media untuk mendapatkan keuntungan. Vincent Mosco mendefinisikan komodifikasi sebagai proses mengubah barang dan jasa termasuk komunikasi yang dinilai karena kegunaannya menjadi komoditas yang dinilai karena apa yang akan mereka berikan di pasar. Mosco menjelaskan komodifikasi merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan atau transformasi pesan menjadi produk yang dapat dipasarkan. Komodifikasi agama memiliki arti transformasi nilai guna agama sebagai pedoman hidup dan sumber-sumber nilai normatif yang berlandaskan pada keyakinan dan praktik agama sebelumnya. Komunikasi agama membuat kita untuk berpikir ulang bagaimana agama menjadi komoditas pasar untuk dipertukarkan. Komoditas merupakan segala sesuatu yang bisa dijual dan dapat menghasilkan keuntungan. Di zaman sekarang bisa diambil contoh di salah satu akun media sosial YouTube. Singkat kata, pada dasarnya dakwah dalam kanal YouTube telah dikomodifikasi melalui bentuk monetasi yang ditawarkan. Hal ini merujuk pada perubahan nilai guna YouTube sebagai media yang selanjutnya dijadikan sebagai nilai tukar dalam kepentingan ekonomi. Dengan memanfaatkan konten dakwah sebagai pesan, jumlah penonton sebagai audiens media, YouTube memiliki kuasa untuk memberikan penghargaan kepada pemilik akun guna menghasilkan uang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan akun YouTube dan pesan yang disiarkan. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari pemaparan materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.